Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di part yang kedua mengenai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu sudut yang bagaimana? Tentu saja akan asik ya kalau kita ngobrol tentang yang istimewa-istimewa ini. Nah, sebelum ke sudut istimewa, itu apa saja? Sebentar ya, Ibu akan tunjukkan dulu sesuatu. Karena kita akan menggunakan bantuan dari lingkaran dan juga segitiga di sini namanya lingkaran satuan karena jari-jarinya itu satu satuan seperti ini. Misal sudutnya di sini namanya theta ya, biasanya alfa. Penamaan sudut bisa alfa, theta, gamma, beta, dan seterusnya. Atau bisa juga sudut BAC, nanti tergantung dari nama segitiganya. Nah, contoh ini ada sudut tetanya misal 50 derajat ya. Nah, berarti ini sisi depannya, ini sisi samping, ini sisi miring. Sisi miring atau si jari-jari. Jari-jarinya satu satuan, kemudian sisi depannya namanya Y, sisi sampingnya namanya X, seperti itu. Nah, kita kembali ke sudut yang istimewa tadi. Sudut apa saja ya? Nah, sudut yang istimewa yang ada pada kuadran 1, contohnya yang pertama adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, ini pada kuadran 1 kan dari 0 sampai 90 derajat. Nah, ini sudut-sudut yang istimewa. Istimewanya kenapa? Karena nanti dulu deh, ini kita akan cari tahu nilai-nilai sinus, kosinus, dan tangennya melalui bantuan si tadi itu. Segitiga pada lingkaran satuan. Nah, 0 derajat. Mari kita lihat dulu pada lingkaran satuan 0 derajat itu bentuknya seperti apa, bagaimana nilai X, Y, dan R-nya. Kembali lagi ya. 0 derajat tentu saja dia seperti ini. Ini kan 15 derajat. 13, 12, 9, 7, 6. Nah, 0 itu, ini 2 derajat ya. 0 itu seperti ini. Ini 1. Aduh, susah sekali nih ke 0. Nah, ini 0 derajat. Apa yang terjadi? Jadi, X dan R-nya itu berimpit atau dempetan nih ya. Sehingga dia nggak punya tinggi atau nilai Y-nya itu 0. Dia menjadi sebuah garis lurus. Lalu bagaimana nilai-nilai sinus, kosinus, dan tangennya? Mari kita perhatikan. Balik lagi ke sini ya, bolak-balik terus, maaf. Ini ibu copy paste ya tadi ya yang 0 derajat. Ini anggap aja ini gatuk ya, ini jadi 1. X-nya yang ke sini, R-nya itu 1 dan Y-nya nilainya 0. Berarti sinusnya bagaimana? Sin, dering, depan miring. Miringnya kan yang R. 0 bagi 1. Hasilnya berapa? 0. Ini X-nya sama dengan R ya. Sama-sama 1 berarti. Cos-nya samping miring. Sampingnya itu X, miringnya 1. X-nya padahal sama-sama 1 karena tadi dempet. 1 bagi 1, 1. Sekarang tangannya. Tan desa depannya 0, sampingnya 1. 0 bagi 1, 0. Nah, ini nilai sinusnya 0, 1, 0. Cosnya 1, tangannya 0. Untuk yang 0 derajat. Nah, sekarang bagaimana nih yang 30 derajat? Ini langsung saja ya, nggak usah balik lagi ke lingkaran yang tadi. Langsung Ibu gambarkan di sini seperti ini. 30 derajat besarnya sekian, ini sudutnya di sini siku-siku ya pasti. Nah, R-nya kan tadi satu satuan. Kalau R-nya atau jari-jarinya satu satuan,
tinggi yang sebelah sini atau tinggi Y-nya pasti setengah dan X-nya pasti setengah akar 3. Seperti itu. Ini sudah pasti. Kalau nggak percaya bisa kalian coba hitung sendiri gambar segitiga yang di sini sudutnya 30 derajat. Ke sana 1, sebelah sini pasti setengah dan ini adalah setengah akar 3. Nah, sekarang mari kita lanjutkan isi tabelnya yang sebelah sini 30 derajat untuk sinus. Sin, dering, depan miring, setengah bagi 1, setengah. Cosnya, samping miring. Cos, samping miring. Oh, samping ini ya. Samping miring, setengah akar 3 bagi 1, setengah akar 3. Sekarang tangannya, tan desa, depan bagi samping, setengah dibagi setengah akar 3. Nah, kalau bingung dengan hasilnya, bisa kita oret-oret dulu ya. Tangan 30 derajat sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Ini disederhanakan menjadi 1 per akar 3. Kemudian, karena yang bawah masih dalam bentuk akar, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Hasilnya menjadi 1 per akar 3 kali akar 3 kan 3. 1 per 3 akar 3. Sehingga tangan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3. Diisikan di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke segitiga yang sudutnya 45 derajat. Nah, seperti ini. Kalau R-nya 1, sisi Y dan X-nya ya setengah akar 2 dan setengah akar 2. Kemudian kita tentukan ya nilai sinusnya. Nah, oh iya, kalau pada segitiga siku-siku, kalau sebelah sini 45 derajat, tentu saja sebelah sini 45 derajat. Kenapa seperti itu? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu pasti berapa? 180 derajat. Coba kita jumlahkan ya. Ini 45 tambah 45, 90. 90 yang di sini kalau siku-siku pasti 90. 90 tambah 90 adalah 180 derajat. Itu pasti sudah diberitahu oleh guru kalian ketika SMP ya. Sudah bisa. Nah, sekarang kita tentukan sinusnya sin. Sin depan miring. Boleh kamu pakai sudut yang sebelah sini atau sebelah sini. Nah, ibu favoritnya yang sebelah sini aja ya. Depan miring, setengah akar 2 bagi 1. Ya, setengah akar 2. Cosnya, cos. Sin depan miring. Allah, ibu juga sering salah ya. Sin depan miring. Cos samping miring, setengah akar 2 bagi 1, setengah akar 2. Tan desa, depan samping, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ya, 1 diisikan di sini. Nah, sekarang lanjut ke yang sudut istimewa 60 derajat. Ingat tadi di dalam segitiga jumlah semuanya kan 180 nih ya. Kalau 30 tambah 90 itu sudah 120. Kalau ditambah 60 lagi 180. Berarti di sini besar sudutnya yaitu 60 derajat. Ibu tidak menggambar ulang ya. Kita pakai yang segitiga yang ini saja karena sama nanti ya. Ingat-ingat kalau di sini 30, di sini 90, di sini 60. Begitu juga nanti 60, 90 di sini 30. Kita tentukan nilai sinusnya dari yang ini. Sin depan miring. Setengah akar 3 bagi 1. Setengah akar 3. Cos samping miring. Setengah bagi 1. Setengah. Nah, sekarang desa tan. Depan samping. Setengah akar 3 dibagi setengah. Hasilnya adalah akar 3. Begitu. Nah, sekarang yang sudut 90 derajat. Nah, karena ini agak sulit untuk membayangkannya, mari kita lihat lagi lingkaran satuannya. 90 derajat itu bagaimana sih? Ini kan 0 derajat, kemudian naik terus.
15, 22, 20, 32, dan seterusnya sampai nanti 90 derajat. Kamu perhatikan. Nanti apa yang ukurannya sama. Ini 83 nih, hampir-hampir nih. Nah, ternyata berimpit juga. Seperti ini. Apa yang berhimpit? Yang berimpit adalah R atau jari-jari dengan Y-nya. Dan bagaimana nilai X-nya? Nilai X-nya tadi kan makin kecil ya nih ya, makin kecil sampai dengan 0. Berarti X-nya 0, Y dan R-nya itu sama panjangnya, yaitu 1 satuan. Maaf ya, diulang lagi nih. Kita tampilkan untuk yang 90 derajat ini seperti ini segitiganya. Kita tentukan ya, depannya mana nih? Sin. Depannya yang ini. Sin. Depan miring. Sama-sama satu satuan. Berarti 1 dibagi 1 adalah 1. Sekarang cos. Samping miring. Sampingnya ini nih, 0 ya. Karena tadi nilai X-nya 0. Samping dibagi miring. 0 dibagi 1 hasilnya itu 0. Nah, terus tangannya desa. Depan dibagi samping. Y bagi 0 berapa? Apakah 0? Tentu saja bukan. Ingat ya, 0 dibagi sesuatu hasilnya 0. Tapi sesuatu itu dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Contohnya, 0 dibagi 1 itu 0. Tapi 1 dibagi 0 itu bukan 0, melainkan tidak terdefinisi. Sepertinya Ibu sudah pernah membahas hal ini ya. Semoga kalian ingat. Nah, demikianlah nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa di kuadran pertama. Mari kita perhatikan. Apakah ada kemiripan antara sinus dan kosinus? Ini ya, untuk yang sinus urutannya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini angkanya bagus kan nih. Ini oleh karena itu dinamakan sudut istimewa karena hasil perbandingannya atau nilai trigonometrinya itu pas-pas gitu. Bagus, istimewa jadinya. Kemudian yang kosinus 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Ada hubungannya tidak antara nilai sinus dan kosinus? Ternyata dibalik ya. Kalau yang sinus itu dari 0, nilai-nilainya 0 naik terus menjadi setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Tapi kalau kosinus ini mirip, tapi dibalik dari sini. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Itu jadinya istimewa. Selain itu untuk yang tangen, nilai-nilainya adalah 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, dan tidak terdefinisi. Nah, perlu kalian tahu bahwa tangen merupakan hasil pembagian dari sin dibagi cos. Dengan kata lain, tangen alfa, silakan ya kamu tulis ya Ibu dikte. Tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Kalau tidak percaya, ini dibagi nih. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 nih ya, hasilnya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Kemudian yang ini, setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Dan ini 1 bagi 0, tidak terdefinisi. Nah, ini harus kalian hafalkan nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Terutama, misal hafalkan saja yang sin ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk mencari tahu cosnya berarti nanti tinggal dibalik. Untuk cari tangannya berarti tinggal sinus bagi cos. Tapi akan lebih bagus bagi kalian kalau kalian hafal semuanya. Tapi minimal hafal yang sin ini. Gitu. Contoh ya, apa sih gunanya kita mengetahui nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa tadi?
Ini di sini ada segitiga ABC dengan panjangnya AB-nya itu 4 satuan. Di sini ada sudut yang besarnya 30 derajat, otomatis di sini 60 derajat ya kalau di sini itu siku-siku. Yang ditanyakan itu panjang BC. Ini kalian bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan tangan 30. Kenapa tangan? Kenapa kok nggak sin? Yang ditanyakan kan BC, ini depan. Yang diketahui samping, desa. Nah, berarti desa itu pakainya tangan. Tangan berapa derajat? 30 derajat. Itu BC per 4. Tangan 30 derajat tadi berapa ya? Nilai perbandingannya. Nilainya adalah 1/3 akar 3. Kemudian BC per 4 ini masih sama. Untuk mencari panjang BC berarti tinggal kalikan ini ke sana. 4 kali 1/3 ya 4/3 akar 3 sama dengan BC. BC-nya berarti 4/3 akar 3. Sekarang cara yang kedua, ini menggunakan yang 60 derajat ya. Sama, karena yang diketahui depan, yang ditanyakan BC yaitu samping, masih pakai tangan. Desa, desa. Tan desa. Tangan 60 derajat, ini 4, depan bagi sampingnya itu BC. Tangan 60 derajat adalah akar 3. Ini harus dihafalkan makanya ya, agar tahu nilainya. 4/BC, berarti BC-nya adalah ini pindah ke sana, ini turun ya. Kalau di sini itu di atas, kalau pindah ruas turun ya, jadi 4/3. Nah, setelah itu kalikan dengan sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Ini tetap hasilnya akhirnya 4/3 akar 3 sama kan? Nah, mau menggunakan yang sudut 30 derajat bisa, 60 derajat juga bisa. Sebetulnya kalian juga bisa menggunakan apa ya? Kosinus, sinus juga bisa, tapi harus mencari panjang AC dulu. Itu tidak praktis. Paling praktis dengan menggunakan tangan gitu. Harus tahu ya, mau pakai tangan, sin atau cos. Sekarang contoh yang kedua, ini panjang AC-nya itu 12. Jangan terkecoh ya, ini AC itu tetap sisi miring walaupun dia bentuknya mendatar karena dia paling panjang ya. Tentukan panjang AB. Ini yang diketahui ini 60 derajat gitu di sini. Ini ada miring, yang ditanyakan AB. AB itu apa? Depan. Depan miring. Dering. Berarti sin kita pakainya. Gitu cara menebaknya. Sinus 60 derajat sama dengan depannya itu AB, miringnya 12. Ingat, nilai sinus 60 derajat berapa? Untuk awal-awal silakan kalian boleh buka tabelnya ya, tapi nanti suatu saat harus hafal. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 AB per 12. Sehingga ini bisa ke sana menjadi 12 kali setengah, yaitu 6. 6 akar 3 AB-nya. Gitu, sangat mudah kan dengan bermodalkan panjang salah satu sisi dan sudut, kita sudah bisa menentukan panjang sisi yang lainnya. Jadi trigonometri itu memudahkan dalam penghitungan. Sekarang diminta untuk menentukan panjangnya BC. Ini kalau sudah tahu AC, AB-nya juga sudah tahu, menentukan BC bisa dengan Pitagoras, bisa, atau dengan yang tadi kosinus, sinus atau tangan. Kita tebak dulu. Walaupun ini sudah muncul ya. Kenapa bisa kosinus? Karena BC itu samping yang diketahui AC. Miring, samping miring. Saring, berarti cos gitu. Cos saring. Cos berapa? 60 derajat. AB-nya tadi adalah, kok AB sih? BC di sini harusnya ya ditulisnya BC per 12. Ini ya seperti ini. Di sini ditulis BC.
cos 60 derajat nilainya setengah. Ini kemudian pindah ke sana menjadi 12 kali setengah, hasilnya 6. Jadi BC-nya adalah 6 satuan. Atau dengan cara Pitagoras juga bisa, yaitu tadi AC-nya sudah tahu, AB-nya sudah tahu. Berarti yang panjang dikurangi yang lebih pendek. 12 kuadrat dikurangi 6 akar 3 kuadrat. Seperti ini. 12 kuadrat yaitu 144. 6 akar 3 dikuadratkan. Ini dikuadratkan masing-masing. 6 kali 6, 36. Akar 3 kuadrat itu 3. Setelah dihitung hasilnya 144 dikurangi 108, yaitu akar 36, 6. Sama. Tapi kalau ibu lebih cenderung lebih suka dengan cara yang seperti ini ya. Cara yang seperti ini lebih panjang dan perhitungannya angkanya besar. Sekali lagi, trigonometri itu memudahkan. Nah, kembali lagi nih kita ke permasalahan si kakak-kakak yang kemarin, kakak-kakak kuliahan yang berbaju biru yang sudah kita gantungkan kisahnya selama berhari-hari. Masih ingat kan kemarin dia ingin mengetahui pohon yang di depannya itu tingginya lebih dari 4 meter atau tidak. Dia butuh suatu alat bantuan yang istimewa. Apakah itu? Nah, ini alatnya namanya klinometer. Klinometer ini berguna untuk mengetahui besar sudut pada suatu titik dengan garis horizontal. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Tuh, didekatkan ke mata pengguna ya. Ke mata pengguna, ini sampai ininya tuh pas dengan pucuk pohon. Dan ini juga lurus garis horizontal. Nah, setelah digunakan alat klinometer ini, diketahuilah bahwa ini ya sudut elevasi, ini namanya di sini sudut elevasinya adalah 30 derajat. Itu dengan klinometer itu bisa tahu. Kita anggap aja ini harusnya kan di mata ya, nggak apa-apa ya, dianggap di kepala aja. Ini paling nanti kan bedanya berapa senti sih dari kepala ke mata. Kita anggap ini di kepala. 30 derajat. Dan diketahui panjangnya si mamas-mamas berbaju biru ini adalah 180 cm dan otomatis kalau ini sampai sini 180 cm, panjang dari titik sini ke bawah ya, ke tanah itu juga 180 cm. Dan setelah dia menghitung, jarak dia dengan pohon adalah 900 cm. Nah, kita untuk mengetahui panjang pohon, dari sini sampai sini kan sudah tahu nih 180. Kita tinggal cari tahu yang sebelah sini. Ini tuh berapa? Kita namakan T. T-nya itu berapa senti gitu ya. Dengan menggunakan trigonometri, apa yang dapat kita lakukan? Ini kan kita sudah tahu sisi samping. Yang ditanyakan depan. Depan samping. Berarti kita akan menggunakan perbandingan trigonometri yang mana? Sin, cos, tan. Depan samping. Desa. Berarti dengan tan atau tangen. Tan desa. Tangen berapa? 30 derajat. Depan bagi samping. T per 900. Nah, tangan 30 derajat itu sepertiga akar 3, ini harus dihafalkan, makanya harus hafal. Sekali lagi, silakan dihafalkan. Sepertiga akar 3 sama dengan T per 900. Ini pindahkan ke sana, jadinya dikali ya, kalau di sini pembagian, ke sana jadi perkalian. Atau gimana ya enaknya. Ya ini ke sana kan jadi 900 kali 1/3 kali akar 3. Hasilnya adalah 900 bagi 3, 300 akar 3. Nah ini jangan terkecoh, 300 akar 3 itu artinya bukan 300 lebih sedikit. Lebih
lebihnya banyak ternyata, karena akar 3 itu berapa ya hasilnya ya, sekitar, sebentar Ibu cari tahu di kalkulator. Akar 3 itu nilainya adalah 1,7, sekitar 1,7. Jadi sekitar 1,7 dikalikan 300 hasilnya 509,6 cm. Nah, ini berapa meter? Sekitar 5 meter lebih ya. Dengan kata lain, panjang pohon ini lebih dari 4 meter. Jadi, si kakak-kakak ini, si mamas-mamas ini bisa menggunakan kulit pohon tersebut untuk penelitiannya. Problem solve ya, untuk membantu kakak ini. Nah, sekarang kita bahas soal latihan pada LKS, yaitu tugas mandiri 3 pada halaman 32. Nah, ini Ibu akan membahas yang A, poin A. Di situ kan silakan kalian buka dulu, bisa di-pause dulu videonya, kalian cari LKS-nya, buka halaman 32, ini nomor 1, yang bagian A. Mari kita bahas bersama. Sekan 60 derajat dikurangi kosekan 30 derajat. Ditulis dulu nih. Sekan itu kebalikannya apa? Kebalikannya cos. Cos 60 derajat itu setengah. Ya, kosekan kebalikannya sin. Sin 30 derajat itu juga setengah. Ini makanya kalian harus hafal. Sehingga sekan 60 kan ini dibalik. Jadinya 2 bagi 1, 2. Kosekan 30 kebalikannya sinus, berarti 2 bagi 1 juga 2, hasilnya 0. Gitu. Gampang sekali kan? Nah, sekarang nomor 2, yang poin A. Ini kalian diminta menunjukkan bahwa kosinus 90 derajat ditambah kosinus 30 derajat ditambah sinus 90 derajat. Oh, tadi dikali ya, dikali sinus 30 derajat sama dengan kosinus 60 derajat. Ya sudah, kita tentukan saja nilai-nilainya langsung. Kosinus 90, ingat kosinus itu dari besar ke kecil, berarti dari 1 ke 0, berarti nilainya 0. Ini 0, kosinus 30 derajat. Berarti setengah akar 3. Tuh, Ibu hafal nih. Kalian juga harus hafal. Sinus 90 derajat itu 1. Karena dari 0 sampai yang paling tinggi itu 1. Sinus 30 derajat itu setengah. Tuh, betul kan? Nah, kosinus 60 derajat itu hampir-hampir 0, berarti setengah. 0 dikalikan ini semua hasilnya adalah 0, 1 dikali setengah hasilnya setengah. Sama ini. Ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, jadi terbukti. Terbukti ruas kiri dan ruas kanan sama nilainya. Sekarang nomor 3. Jika alfa 30 derajat, kita diminta untuk membuktikan tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 min tangan alfa kuadrat. Nah ya, kalau tangan-tanganan, sin-sinan, kalau kos-kosan itu kuadratnya tuh di tengah sini, gitu. Tangan alfa dikuadratkan. Kalau kuadratnya di sebelah sini, itu artinya sudutnya yang dikuadratkan. Jadi beda ya. Kalau ini tangan alfanya yang dikuadratkan, kalau kuadratnya di sebelah sini, berarti sudutnya yang kuadrat. Kita akan buktikan, caranya adalah kita substitusikan saja alfanya ini menjadi 30 derajat. Nah, seperti ini ya, ganti semua. Kemudian dihitung. Ini Ibu pindahkan ke kanan. Ini ke kiri. 2 kali 30 derajat itu 60 derajat. Ya, udah ya, ini masih sama. Kemudian 2 tangan 30 itu sepertiga akar 3. 1 min tangan 30 itu juga sepertiga akar 3 dikuadratkan. Tangan 60 itu akar 3. Nah, ini tinggal kita operasikan. Kalian pasti sudah pintar hitung-hitung. Ini dikalikan hasilnya 2. Oh, ini Ibu hitung dulu yang sebelah sini ya. Ini dikuadratkan hasilnya adalah 1/9 kali ini kuadrat 3.
Berarti 3/9 seperti ini. Nah, ini dikalikan, ini samakan penyebutnya. 1 itu adalah 9/9. Ini boleh juga kalian sederhanakan dulu jadi 1/3. Jadi di sini 3/3 itu terserah kalian. Nah, ini dikalikan, kemudian ini dikurangkan hasilnya 6/9. Ini dibagi, berarti artinya diping walik gitu ya. 2 kali 1/3 akar 3 kali 9/6 seperti ini. Sama dengan akar 3. Nah, ini sederhanakan. 9/6 itu sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 3. Yang sebelah sini hasilnya adalah 2. Hasilnya ini 2, coret dengan yang sebelah sini. 1 ya, 3 kali 1/3 hasilnya juga 1. 1 kali akar 3, akar 3, yang luas kanan akar 3. Sudah sama. Hasilnya kalau membuktikan itu harus terbukti. Terbukti. Sekarang lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 ini nomor 5 ya. Nomor 5 diketahui segitiga PQR, siku-siku diki, PQ-nya 8, QR-nya 8 akar 3. Nah, kalau kalian bingung, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar segitiga tersebut. Segitiga siku-sikunya diki. Taruh dikinya di sini. P-nya bisa di sini, bisa di sini, boleh terserah. Ibu pilih P-nya sebelah sini. PQR. Siku-siku diki, PQ-nya 8. QR-nya 8 akar 3. Pokoknya kalau kalian bingung dengan soalnya masih dalam bentuk cerita seperti ini, ilustrasikan ke dalam gambar. Mungkin nanti kalian akan mendapatkan inspirasi. Jangan diam saja. Panjang PR. Wah, kalau ini sih bisa dengan menggunakan itu ya, apa namanya? Pitagoras. Nah, berarti 8 kuadrat ditambah 8 akar 3 kuadrat. Hasilnya ini 64. 8 kali 8, 64 akar 3 kali akar 3, 3. Hasilnya adalah 64. Ini dikalikan adalah 192. Akar 256 ya setelah dijumlahkan. Akar 256 adalah 16 kuadrat. Kalau 15 itu 225. 16. 16 di sini adalah 16. PR-nya adalah 16. Nah, yang ditanyakan sudut P itu berapa derajat? Kita bisa menggunakan perbandingan tangan juga bisa nih. Tan desa, depan samping. Tangan P, kita namakan saja sudutnya P ya di sini. Tangan P sama dengan desa, depan bagi samping 8 akar 3/8. Coret-coret, hasilnya adalah akar 3 ya, ini kan 1. 1 kali akar 3, akar 3. Tangan P sama dengan akar 3. Tangan berapa yang hasilnya itu akar 3? Ternyata yang hasilnya akar 3 adalah tangan 60. Kalau tidak percaya silahkan cek tabelnya. Tapi semoga kalian sudah hafal. Sehingga P-nya berarti 60 derajat gitu. Itu ya, beberapa soal di tugas mandiri 3 sudah kita bahas. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah kerjakan tugas mandiri 3 halaman 32 ya, yang tadi yang belum dibahas pada video ini, yaitu soal nomor 1B, 2B, kemudian nomor 4, dan nomor 5 yang C. Kirim jawaban kamu beserta caranya ke nomor WA ini. Ini bukan nomor WA-nya Ibu ya. Maksudnya ini nomor WA Ibu tapi bukan yang biasanya. Ini khusus untuk mengumpulkan tugas. Nomornya silakan dicatat 081325042880. Silakan dicatat. Jangan lupa sertakan nama juga. Mengirimnya hanya ke nomor WA ini, bukan ke nomor WA yang biasanya Ibu ya. Agar mudah untuk mengoreksinya nanti tugas-tugas kalian. Jadi Ibu pisahkan nomor WA yang untuk bertanya dan untuk mengumpulkan tugas. Demikian, terima kasih. Mengenai apa ini tadi sudut-sudut istimewa.
harus dihafalkan ya ini. Agar hafal itu sering-sering latihan soal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.